Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Pasrah Dirnahadu. Saya Cika Kristian Gula. Saya Mini Anenes Gula. Saya Lutfi Sarian Gula. Saya Jennifer Gula. Pada video kali ini kami akan membahas tentang ukuran pemusatan data pada dua masalah konseptual. Yang pertama yaitu ukuran data tunggal berbobot dan ukuran data berkelompok. Langsung saja saya akan menjelaskan permasalahan pertama yaitu ukuran pemusatan data tunggal berbobot. Nah, pada di atas ini sudah ada tabel data ukuran berat badan siswa. Nah, teman-teman, sebelum kita membahasnya, kita harus mengetahui dulu apa yang perlu kita bahas dalam ukuran pemusatan data. Ada tiga yaitu mean atau rata-rata, nilai tengah atau median, dan modus atau nilai yang sering muncul atau frekuensi paling tinggi. Nah, sesuai rumus yaitu X bar, sesuai rumus rata-rata itu X bar sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, cara menghitungnya yaitu kita mengalihkan berat badan siswa dengan frekuensinya, yaitu 54 dikali 6, 55 dikali 10, 56 dikali 14, 57 dikali 20, dan 58 dikali 10. Nah, hasilnya yaitu 3378 per 60. 60 itu diambil dari jumlah frekuensinya, yaitu 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 20 dan ditambah 10. Jadi hasilnya yaitu 56,3. Jadi rata-rata berat badan siswa pada permasalahan kontekstual di atas yaitu 56,3 kg. Saya akan melanjutkan membahas tentang bagaimana cara menentukan median pada tabel di atas. Teman-teman, sebelum kita menentukannya, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan median. Median adalah nilai tengah pada sebuah ukuran pemusatan data tunggal berbobot. Nah, sebelum kita menghitungnya, kita harus mengetahui dulu berapa frekuensi pada tabel di atas. Tadi kita sudah menghitung yaitu 60. Jadi 60 ini dibagi dengan 2. Nah, setelah dibagi 2, maka di situ akan terletak nanti di mana nilai tengah pada tabel di atas. Mari kita coba hitung. Yang pertama itu kita menghitung 6 ditambah 10 sama dengan 16. Kemudian 16 ditambah 14 sama dengan 30. Jadi median pada data di atas itu terletak pada kolom ketiga, yaitu tepat di frekuensi yang ke-14 dan berat badan siswanya yaitu 56. Jadi nilai tengah tabel data di atas yaitu 56. Saya akan menjelaskan tentang cara menentukan nilai modus, di mana modus merupakan nilai yang sering muncul atau frekuensi paling tinggi. Pada tabel di atas kita dapat mengetahui tentang frekuensi yang paling tinggi pada modus, yaitu terletak pada kolom keempat yaitu 20 dan modusnya yaitu 57. Kita dapat menulisnya dengan jadi nilainya yaitu 57 sama dengan 20. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan permasalahan kedua tentang data berkelompok seperti soal di atas papan tulis ini. Nah, di soal kedua ini kita menentukan nilai rata-rata, median, dan nilai modus. Nah, di pertama kita menentukan nilai rata-rata. Untuk menentukan nilai rata-rata kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi.
Nah, sesuai pada rumus di atas, untuk menentukan nilai X bar kita harus menentukan dulu nilai XI atau nilai tengahnya. Nah, untuk menentukan nilai tengahnya, kita menjumlahkan batas bawah dengan batas atas. Lalu hasil tersebut kita kali 2. Dan setelah kita bagi 2, setelah dibagi 2 maka hasil tersebut akan menjadi nilai tengahnya. Nah, setelah kita menentukan nilai tengah semuanya, maka kita kalikan nilai tengahnya dengan nilai frekuensi. Nah, setelah kita mengalikan semua nilai frekuensi atau FI dengan nilai tengah atau XI, maka kita jumlahkan jumlah keseluruhan dari hasil perkalian FI kali XI. Nah, sesuai pada soal, setelah kita kalikan maka hasil keseluruhan dari FI kali XI adalah 4.800 4.865. Nah, nilai tersebut kita masukkan dalam rumus, di mana X bar sama dengan nilai sigma FI kali XI adalah 4.865 dan nilai frekuensi adalah 30. Dari sini, lalu setelah kita bagi, maka 4.865 dibagi dengan 30, maka hasilnya adalah 162,2. Jadi 162, ini adalah nilai rata-ratanya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan menjelaskan cara menentukan median pada frekuensi kumulatif. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa median merupakan ukuran data yang terletak di tengah setelah data diunitkan. Dalam menentukan median ini kita dapat menggunakan rumus, yaitu median sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurang F per Fm. Jadi dengan menggunakan rumus ini teman-teman, kita dapat menentukan nilai datum pada median, yaitu N per 2 sesuai rumus sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Nah, di sini kita dapat menentukan nilai interval kelas dari 160 sampai 164 dapat kita lihat pada tabel, yaitu 18. Di sini ditulis panjang kelas yaitu 15, frekuensi kumulatifnya sama dengan 9 dan frekuensinya sama dengan 9 L, tepi bawah kelas yaitu 160 dikurang 0,5 sama dengan 159,5. Jadi dari nilai ini kita dapat menentukan nilai median akhir, yaitu median sama dengan 159,5 ditambah 15 dikurang 9 per 9. Hasil akhirnya yaitu median sama dengan 162 kurang 8. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang modus pada tabel frekuensi di atas ini. Pertama-tama kita perlu ketahui apa itu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau memiliki frekuensi yang bukan besar atau tinggi. Untuk menentukan nilai modus, kita perlu mengetahui rumusnya, yaitu MS sama dengan TD sama dengan D1 per D1 tambah D2 kali P, di mana TD itu tepi bawah, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus setelah D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus sesudah, dan P adalah panjang kelas. Untuk menentukan nilai modus, kita harus ketahui di mana frekuensi yang paling besar, yaitu terdapat di kolom keempat. Sehingga kita bisa menentukan nilai TD-nya, yaitu PD-nya yaitu 160 kurang 0,5 sama dengan 159,5. Nilai D1-nya yaitu 9 kurang 4 sama dengan 5. Nilai
tujuannya